Ya, kini di Bali hadir pusat vaksinasi berkonsep drive-thru atau layanan vaksinasi tanpa turun. Nah, Anda penasaran? Mungkin Fandi juga penasaran. Kita langsung terhubung bersama dengan Putri Cahaya di Bali. Ya, Putri, ini sejauh mana sih penyelenggaraan vaksinasi drive-thru di sana? Baik, terima kasih Fandi dan Lovi di studio. Dapat kami informasikan bahwa kegiatan vaksinasi massal COVID-19 ini memang diselenggarakan untuk mempercepat kegiatan program vaksinasi pemerintah dan juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di mana vaksinasi massal COVID-19 ini diselenggarakan atas kolaborasi dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dan juga pihak swasta. Dapat kami informasikan pula pemirsa bahwa sistem vaksinasi ini dibagi menjadi dua metode, yaitu drive-thru dan juga walk-in. Untuk drive-thru sendiri, ini merupakan vaksinasi drive-thru pertama yang diselenggarakan di Asia Tenggara. Terkait dengan prosesnya sendiri, pemirsa, memang ada target dari penerima vaksin yang ditentukan, yaitu 5.000 peserta vaksin yang ditargetkan, yang terdiri dari pelaku pariwisata, kemudian juga mitra transportasi online, dan juga angkutan umum. Hingga saat ini sudah ada kurang lebih 2.500 penerima vaksin. Terkait dengan proses vaksin drive-thru ini sendiri, nantinya penerima vaksin tidak perlu turun dari mobil, namun hanya perlu melewati beberapa pos yang telah disediakan. Pos-pos tersebut antara lain pos praregistrasi, kemudian juga pos registrasi yang dimana di sini penerima vaksin wajib menunjukkan KTP dan juga mengisi lembar screening. Setelah itu dilanjutkan dengan pos pemeriksaan kesehatan atau pos screening. Di sini penerima vaksin akan dicek suhu tubuhnya, akan dicek kondisi kesehatannya meliputi tes tekanan darah dan lain sebagainya, ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan pemirsa, apabila ternyata penerima vaksin ini sudah siap dan sehat, dinyatakan sehat, mereka akan diarahkan menuju ke pos penyuntikan vaksin. Dan setelah itu mereka akan diarahkan ke pos observasi, di mana saat ini saya tepat berada di pos observasi. Apa yang dilakukan di sini? Jadi penerima vaksin di sini akan diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk menunggu kira-kira apakah ada gejala-gejala yang tidak nyaman atau ada respon-respon negatif dari tubuh. Karena memang di pos observasi ini sudah disiagakan tim tenaga medis dan juga pihak-pihak terkait untuk memeriksa apakah penerima vaksin ini tetap dalam keadaan sehat. Dan kemudian kami informasikan mereka akan berdiam diri di pos observasi ini kurang lebih selama 30 menit, pemirsa, untuk menunggu apakah ada respon-respon yang terjadi. Dan apabila ternyata ada respon-respon negatif, mereka hanya perlu menyalakan klakson cukup panjang. Nanti akan ada tim tenaga medis yang memeriksa kembali keadaan mereka. Dan apabila selama 30 menit tidak terjadi respon-respon atau semuanya dalam kondisi sehat dan normal, penerima vaksin akan diarahkan menuju ke pos penerima sertifikat sebagai tanda telah melakukan vaksin, dan nanti 14 hari kemudian akan diminta kembali untuk melakukan proses vaksinasi tahap kedua. Dan saya akan berbincang bersama dengan salah satu penerima vaksin yang sudah hadir bergabung bersama dengan saya di pos observasi ini. Kita akan bergabung bersama dengan Pak Made Sugiarto. Selamat siang Pak Made. Siang. Bagaimana Pak kondisinya setelah menerima vaksin hari ini? Baik-baik aja, nggak ada nggak ada yang dirasakan aneh-aneh sih, biasa aja. Oke, baik, berarti kondisi dalam keadaan sehat dan normal ya Pak? Sehat sekali. Nah, kemudian Pak Made Sugiarto, pada saat proses pendaftaran ini apakah Bapak mengalami kesulitan atau aman-aman saja Pak? Gampang sekali, tinggal daftar dari aplikasi, terus disuruh dari sudah diselesaikan langsung, nanti ada yang mengurus langsung ke pos selanjutnya gitu. Berarti Bapak tinggal datang dan menerima vaksin? Iya, nanti nggak usah turun dari mobil. Praktis ya Pak ya kegiatan ini. Oke. Sangat gampang. Iya, sangat. Oke, terima kasih Pak Made. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya Pak ya. Baik, pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu penerima vaksin. Dan perlu kami informasikan pula bahwa kegiatan ini merupakan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana para penerima vaksin ini sudah melakukan pendaftaran dan sudah mendapatkan waktu vaksin, sehingga hal ini dilakukan untuk bisa mengurangi yang namanya pengerumunan atau adanya pengerumunan aktivitas dari itu sendiri. Dan pemirsa, sementara itu yang dapat kami laporkan, silahkan kembali ke Anda, Lovi dan Fandi di studio. Nah, selain mengurangi kerumunan, ini juga untuk yang takut jarum suntik bisa lebih tenang, mungkin karena di mobil ada keluarganya yang bisa dibawa. Terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Bali.